Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari mata kuliah pengembangan kognitif pada anak usia dini. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang stimulasi perkembangan kognitif anak usia dini ya. Pertemuan sebelumnya kita udah membahas, sekarang lanjutannya. Kita mau ulas kembali pengertian stimulasi. Stimulasi adalah pemberian rangsangan berupa informasi untuk mengembangkan kemampuan proses kinerja pengelolaan informasi di otak yang memberikan rangsangan agar kognitif anak bisa berkembang secara optimal. Sebelumnya kita udah membahas juga tentang tahapan perkembangan kognitif anak usia dini menurut Jean Piaget ya. Yang pertama tahap sensori motor usia 0 hingga 24 bulan, tahap praoperasional 2 hingga 7 tahun, tahap operasional konkret 7 hingga 11 tahun, dan tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada tahap praoperasional usia 2 hingga 7 tahun, memasuki tahap kedua. Anak-anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Di tahap perkembangan kognitif ini, si kecil juga mulai memahami sesuatu secara simbolik. Misalnya dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria, sebagai contoh, mengumpulkan semua mainan berwarna merah, lalu memasuki usia 4 hingga 7 tahun, anak juga sudah mulai bisa mengutarakan pemikirannya, sudah bisa menyampaikannya. Pentingnya stimulasi kognitif pada anak usia dini. Nah, kan kognitif ini kan anak usia dini ini kan usia emas. Nah, agar anak itu perkembangan otak anak bisa optimal ya. Ya. Pertumbuhan otak pada usia dini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Sesudah lahir, kegiatan otak dipengaruhi dan tergantung pada kegiatan sel saraf dan cabang-cabangnya dalam membentuk sambungan antar sel saraf. Stimulasi yang diberikan sejak dini akan mempengaruhi perkembangan otak. Otak akan semakin berkembang apabila stimulasi yang diberikan semakin banyak ya. Antara dendrit sama aksonnya saling terkait, semakin sering diberikan stimulasi. Oke, ini lanjutannya. Tadi pertemuan sebelumnya udah membahas stimulasi dari 0 hingga 2 sama 3 tahun ya. Sekarang 36 bulan hingga 83 bulan. Usia 36 hingga 47 bulan. Adapun, nah ini beberapa contoh saja nanti boleh dikembangkan. Bantu si kecil memiliki pemahaman terkait kata dan benda. Terus kegiatan memilah benda, lakukan permainan memori bersama si kecil, berikan si kecil puzzle, pilih kategori seperti warna atau bentuk. Nah, ini ya contohnya ya yang usia 36 hingga 47 bulan. Nah, selanjutnya usia 48 hingga 59 bulan. Keterampilan memecahkan masalah menjadi lebih efektif. Contohnya main peta umpet, membantu ibu memilah baju, main ikut instruksi, permainan iya atau tidak. Nah, ini beberapa contoh ya, 60 hingga 71 bulan. Ini acuan untuk memberikan stimulasi dari perkembangan kognitif ini, kita melihat capaian perkembangan anak pada kurikulum 137 tahun 2014. Nah, memberikan stimulasi sesuai dengan indikator capaian untuk mencapai perkembangan anak itu secara optimal. Ini nanti boleh sesuaikan dengan anaknya. Misal anaknya itu usianya berapa, nanti dilihat perkembangannya apakah normal atau
lebih bagus ya, lebih tinggi bisa melampaui atau lebih rendah tahapan perkembangannya. Nah, dengan melihat tahapan perkembangan pada kurikulum 137 ini, nah maka kita harus lebih kreatif jika anak tersebut mengalami keterlambatan. Nah, contohnya stik berhitung, seni lukis. Nah, untuk mengembangkan kognitifnya kan. Usia 72 hingga 83 bulan puzzle ya. Puzzle mengasah kognitif anak, melakukan pemilihan, latihan warna dan bentuk, bermain dengan benda-benda di sekitar, bermain game, membaca, ajukan pertanyaan. Selanjutnya, memaksimalkan perkembangan kognitif anak usia dini. Beri stimulasi sesuai dengan tahapan usia anak. Pendidikan yang baik, beri asupan bergizi. Ya. Nah, ya, agar maksimal ya. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu materi pertemuan kita tentang stimulasi perkembangan kognitif. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat ya. Nah, ini sumber-sumbernya ya. Boleh Anda nanti browsing dan mencari sendiri. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.